Eko Agus Suyono, dosen biologi yang saat ini sedang di Finlandia. Nah, Pak Eko juga mengikuti streaming ini dan berkomentar bahwa pengalaman di Scandinavian countries ini menarik ya. Ternyata dekan itu tidak harus dosen. Wah. Jadi, bahkan di Chalmers University of Technic Sweden itu dari profesional. Jadi CEO dari Volvo. Nah ini menarik ya. Jadi kalau kita lihat ya ini. Ketika bicara mengenai posisi ini ya, nah ini yang jadi satu pertanyaan besar ya. Dekan itu terpilih itu atas dasar apa ya? Nah nih, jadi kalau kita lihat dari Pak Eko tadi, mungkin di Skandinavia itu memang dilihat betul kompetensi manajerialnya. Jadi bukan kekuatan politik atau mungkin kemampuan akademik yang menonjol sekali, tapi yang diperlukan sekali adalah kemampuan manajerialnya nih. Nah ini Pak Daru Purnomo ya, jadi dukungan kalau saya skills management dan ini di sini. Nah, ketika saya lama di Inggris dan juga di Amerika ya, itu memang dekan-dekan di sini itu memang dikenal sebagai ilmuwan jelas, tapi mereka sangat bagus dalam pengelolaan. Bahkan di satu yang saya baca di satu perguruan tinggi ya di Indiana itu dekan itu bisa sampai 20 tahun karena yang lainnya nggak mau jadi dekan dan dia bagus sekali sebagai dekan. Jadi nggak ada yang namanya waktu tadi ya. Oke, ya kita terus dulu ya, masih banyak pertanyaan ya. Berikutnya, nah ini satu hal yang menarik dari Pak Ihsan, Universitas Malikus Saleh, ini dari Aceh kalau salah ya, Aceh pas ini. Ya. Jadi bagaimana menerapkan kepemimpinan yang suportif dalam situasi sumber daya strategis yang dimiliki itu SDM, dana, fasilitas yang cukup terbatas. Nah ini, oke, ini yang perlu kita cermati ya. Ketika menjawab atau mencoba mengenai ini ya, kita akan melihat sebenarnya perguruan tinggi itu, sebenarnya kalau dalam konteks cirinya itu ada dua yang ekstrim, apa yang besar ya. Yang pertama adalah perguruan tinggi yang sebenarnya main tasnya, tugas utamanya adalah teaching, jadi mungkin disebut teaching university ya. Kemudian yang kedua adalah perguruan tinggi yang sudah sampai ke produksi ilmu baru, penelitian dan sebagainya yang disebut research university ya. Nah, menurut saya yang penting kita harus betul-betul tegas ya, sebenarnya misi kita yang mana ya, atau apa yang akan kita cari. Misalnya ini mungkin di Malikus Saleh saya nggak tahu apakah mau jadi teaching dulu atau research university. Tapi ini harus betul-betul sesuai dengan kemampuan. Karena apa? Lebih baik kita menjadi teaching university yang bagus dibanding menjadi research university yang jelek. Karena ini yang penting ya. Nah, oleh karena itu kalau kita tegas sebagai teaching university, nggak masalah. Jadi SDM, dana dan sebagainya itu dikembangkan ke arah sana dan para dosen-dosen yang berada di sini itu memang job utamanya bukan untuk tidak termasuk riset ya, tapi bagaimana mobilisasi pengetahuan dan juga mentransfer ke para murid dengan sebaik-baiknya. Dan infrastruktur di sini itu nggak perlu banyak risetnya, tapi banyak teachingnya, termasuk bagaimana mengembangkan model-model yang pakai informasi teknologi ya, ada pakai web dan sebagainya. Saya kira masalah SDM, dana, fasilitas tadi itu relatif ya. Kalau untuk research university memang cukup berat ya. Tapi kalau untuk teaching university ya tentunya kita bisa ke sini ya. Itu. Mungkin Pak Heru yang day to day-nya mengurusi anggaran gimana? Memang kadang-kadang menjadi dilema ya ketika tidak ada dana atau dana sangat terbatas sementara ada banyak hal yang harus dikembangkan. Saya kira ini kembali ke masalah prioritas tadi yang disebut Pak Laksono. Jadi mau berkembang kemana dan seterusnya. Kalau dalam konteks yang pernah saya lihat misalnya ya, sebuah perguruan tinggi itu kekurangan guru besar. Sementara tidak ada dana misalnya yang cukup untuk mempush supaya banyak dokter yang kemudian menjadi guru besar. Nah dalam konteks ini kita harus membuat prioritas bagaimana caranya. Jadi kalau gambaran yang pernah saya lihat untuk menjadi guru besar sekarang harus ada publikasi internasional.
Nah, bagaimana orang itu punya publikasi internasional kalau tidak ada proses latihan? Karena itu pemimpin struktural ya harusnya mengusahakan bagaimana caranya. Misalnya dengan mengundang editor dari jurnal internasional, diminta memberikan workshop, kemudian diminta memberikan pencerahan bagaimana menulis yang baik supaya bisa tembus jurnal internasional. Kalau masalahnya pada bahasa, ada kendala bahasa, ya fakultas atau universitas harusnya menyediakan ahlinya. Jadi harus diterjemahkan, terjemahkan dengan rasa bahasa tempat jurnal itu dituju. Nah, ini adalah salah satu contoh model suportif yang bisa diberikan. Demikian juga untuk proses-proses kenaikan pangkat misalnya. Kalau seorang dosen itu malas naik pangkat, pasti nanti akan menghambat juga penilaian pusat studi atau penilaian program studi, penilaian terhadap fakultas atau universitas. Nah, ini tidak boleh dibiarkan ya, mestinya pemimpin yang suportif harus memberikan fasilitasi entah bagaimana caranya. Kalau memang dia malas mengumpulkan KUM atau angka kredit, ya kita dorong, kita bantu, kita fasilitasi. Kalau malas memfotokopi, ya biarkan saja mengumpulkan aslinya, kemudian diperbanyak oleh fakultas, dibiayai oleh fakultas, diproses oleh fakultas, dan diusulkan ke universitas. Kalau itu misalnya harus dilakukan. Atau kalau universitas harus proses ke pusat, ya harus difasilitasi dengan model yang sama. Dengan model semacam ini saya kira ya dana mudah-mudahan tidak terlalu menjadi kendala, karena memang sangat tergantung pada prioritas yang kita pilih secara proporsional. Saya kira gitu. Perguruan tinggi yang dengan dana terbatas itu dapat juga melakukan satu prioritas kegiatan-kegiatan riset dan pengabdian yang bisa diperoleh dari dana-dana pemerintah ya. Saat ini sebetulnya cukup banyak dana-dana yang bersumber dari kementerian, namun demikian kadang-kadang tidak diketahui oleh perguruan tinggi yang ada di daerah. Nah, ini tentunya perlu pelatihan bagi dosen-dosen yang sebagai peneliti itu mencari informasi-informasi yang ada di internet ya, karena saat ini banyak sekali informasi-informasi itu semuanya disampaikan melalui website dari kementerian yang sebenarnya bisa diakses ya, dan ini cukup membantu sebagai satu modal langkah awal di dalam melakukan penelitian ya, atau melakukan jejaring. Untuk fasilitas mungkin dapat dilakukan dengan menginduk ya, melakukan kegiatan penelitian di perguruan tinggi yang lebih besar ya, atau mungkin di lembaga-lembaga penelitian pemerintah maupun swasta yang memiliki peralatan yang memadai. Dan tentunya dengan makin terbukanya era informasi dan komunikasi, banyak lembaga-lembaga yang membuka peluang untuk melakukan kerjasama. Saya kira itu.